Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabi wa man wala wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perbedaan Islam dan iman. Ada orang yang telah Islam tetapi belum tentu dia termasuk orang yang beriman. Ada orang yang beriman yang sudah pasti dia pun Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 14 sampai ke 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Innamal mu'minuna amanu billah wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata seorang Arab, amanna, dia mengatakan saya beriman. Maka qul lam tu'minu, katakan mereka belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi mereka telah Islam, telah selamat. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Lalu siapa yang disebut beriman? Allah nyatakan dalam ayat 15-nya, innamal mu'minuna amanu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang beriman adalah orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala dan meyakini Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan para nabi dan rasul yang lainnya sebagainya. Tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu akan keagungan Allah, syariat Allah, ketentuan Allah, segala macam apa-apa yang termuat dalam Al-Quran, mereka tidak ragu. Dan apa-apa yang kemuliaan pada Nabi Muhammad, mereka pun tidak ragu. Wajahadu bi amwalihim, dan mereka berani berjihad lewat hartanya. Wa anfusihim, dan juga lewat jiwanya. Fi sabilillah, untuk didermakan di jalan Allah, hartanya, jiwanya, tenaganya. Ulaika humus shadiqun, dialah orang-orang yang yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut kita bisa lihat bahwasannya ayat ini ketika diturunkan, asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah ketika Nabi Muhammad SAW sedang memberi sesuatu kepada para sahabat, membagi-bagikan harta kepada para sahabat. Maka datang Sa'ad ibnu Abi Waqqas radhiyallahu an. Beliau pun datang bertemu Nabi Muhammad SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, engkau telah memberi fulan, engkau telah memberi fulan, engkau telah memberi fulan, tapi engkau tidak memberikan kepada orang tersebut." Yang dimaksud adalah Bani Asad dan Ibn Khuzaimah. Bukankah dia juga orang yang beriman? Maka Nabi Muhammad SAW balik bertanya, bukankah ia seorang muslim? Lalu Sa'ad ibn Abi Waqqas pun mengatakan bahwasannya bukankah dia beriman? Lalu Nabi lagi mengatakan lagi, bukankah dia seorang muslim? Sampai 3 kali. Baru turunlah ayat ini menegaskan bahwasannya dia adalah orang yang Islam tetapi belum beriman. Artinya dia baru tahu Islam tetapi tidak sepenuhnya mempercayai syariat Islam. Karena itu Nabi tidak mengatakan dia ini begini dan begitu, akan tetapi Nabi mengatakan dia itu orang Islam. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan, menjawab dari pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ayat tersebut. Berkata seorang Arab, ya, dia beriman, maka dikatakan dia belum beriman tetapi dia baru Islam. Artinya apa? Iman mereka belum meresap ke dalam hati-hati mereka. Kenapa demikian? Di dalam hatinya masih banyak terkumpul cinta dunia. Di dalam hatinya masih banyak cinta jabatan. Di dalam hatinya masih ada hasud. Di dalam hatinya
masih ada sombong, dan di dalam hatinya masih banyak merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling besar, merasa dan lain sebagainya, sehingga iman belum memenuhi hatinya. Maka ada perbedaan antara Islam dan iman. Orang yang Islam sudah jelas, orang yang Islam belum tentu dia beriman. Akan tetapi orang yang beriman sudah pasti dia Islam. Maka kita introspeksi diri, apakah kita telah beriman kepada Allah. Contoh, orang yang beriman kepada Allah senantiasa dia tidak meragukan syariat Allah, senantiasa dia meninggikan syariat Allah, senantiasa dia berani berjuang di jalan Allah. Maka dikatakan dalam ayat selanjutnya, innamal mu'minuna amanu. Sungguhnya orang-orang yang disebut mereka ini orang-orang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam perintahnya. Ya, perintah memakai cadar, perintah memakai pakaian syariat, perintah menjalankan syariat, perintah menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua menjadi satu tolak ukur orang beriman. Kalau orang beriman yakin dengan hukum-hukum Allah. Manakala dia benturkan hukum Allah dengan hukum manusia, artinya orang tersebut belum dikatakan beriman. Kalau istilahnya di Indonesia adalah Islam KTP. Banyak di antara umat Islam yang ada di Indonesia termasuk Islam KTP. Nah, bisa jadi kita juga. Maka kita introspeksi diri kita, apakah kita telah beriman. Maka dikatakan dalam ayat tersebut, orang yang beriman adalah tsumma lam yartabu, dia tidak ragu dengan kekuasaan Allah. Dia tidak ragu dengan kehendak Allah. Dia tidak ragu dengan syariatnya Allah. Sehingga dia meninggikan syariatnya Allah. Dia memuji syariatnya Allah. Dia puji Nabi Muhammad. Dia agungkan Nabi Muhammad. Dia agungkan, dia muliakan para ulama. Karena bagian dari pada pewaris para nabi dan lain sebagainya. Artinya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang betul-betul meninggikan syariat Allah. Bukan orang-orang yang menjelekkan syariat Allah, membenturkan dengan budaya, sehingga dikesampingkan syariat Allah. Bukan. Orang beriman senantiasa dia dahulukan apa-apa yang dikatakan dalam Al-Quran, apa-apa yang dimuliakan oleh Allah, maka dia dahulukan itu di samping yang lainnya. Sehingga di sini juga disebutkan tsumma lam yartabu, dia tidak ragu dengan keputusan-keputusan Allah, dengan syariat Allah. Kemudian tandanya orang beriman, wajahadu bi amwalihim, dan orang beriman tandanya adalah berani berjihad lewat hartanya. Dia berani mendermakan hartanya di jalan Allah. Dia berani untuk memberikan dirinya, tenaganya untuk keagungan dan kemuliaan agama Islam sebagai bentuk dia penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat hartanya, wa anfusihim, dan juga lewat jiwanya. Berani dia untuk berjihad, berjuang di jalan Allah meskipun nyawa taruhannya. Kemudian dikatakan wa ulaika humus shadiqun. Dia orang-orang yang yakin. Maka dalam satu hadis yang panjang datang malaikat Jibril dengan menyerupai sebagai manusia, mengajarkan kepada umat agar apa? Agar tahu tentang Islam, iman, ihsan. Nah, adapun orang yang shadiq bisa disebut orang yang ihsan. Orang yang ihsan adalah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut yang berbincang dengan malaikat Jibril tersebut, dikatakan bahwasannya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang yang disebut ihsan. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Orang yang Islam belum tentu dia sampai pada keimanan. Orang yang iman belum tentu juga dia sampai pada tingkatan ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau memandang Allah. Kalau kita enggak, kita baru Allahu Akbar, ingat urusan dunia kita, ingat urusan yang lainnya. Jadi seakan-akan orang yang sebut ihsan ini ketika beribadahnya dia memandang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, apabila dia tidak mampu menghadirkan hatinya ketika dia beribadah untuk memandang Allah, maka dikatakan maka
dia pun yakin bahwasanya Allah senantiasa memandang dirinya. Nah, itulah orang yang ihsan. Dalam beribadah dia senantiasa memandang Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar daripada itu semua dia pun yakin bahwasanya Allah senantiasa memandang dirinya, sehingga jauh dirinya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dirinya dari urusan-urusan musyrik dan lain sebagainya. Kenapa? Karena merasa terus diawasi oleh Allah. Di dalam ibadahnya merasa diawasi oleh Allah. Dalam pekerjaannya merasa diawasi oleh Allah. Dalam berdagangnya merasa diawasi oleh Allah. Dalam bergaulnya merasa diawasi oleh Allah. Artinya semua aktivitasnya merasa dirinya diawasi oleh Allah, sehingga dia pun berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menjelekkan syariat Allah dan lain sebagainya. Maka itu adalah ihsan. Maka lihatlah, pandanglah diri kita, apakah diri kita ini termasuk Islam? Apakah diri kita ini sudah termasuk beriman? Ataukah diri kita ini sudah termasuk orang yang ihsan? Ataukah kita belum sama sekali menyentuh Islam? Siapa yang belum menyentuh Islam adalah orang-orang yang munafik. Dia berKTP Islam tetapi menjelekkan agama Islam. Ketika ada bom terjadi, langsung Islam yang dituduh. Padahal teroris tidak ada kaitannya dengan agama. Jangan disambungkan antara teroris dengan agama. Orang yang berbuat kejahatan atas dasar agama, maka dia tidak beragama. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, dan semoga kita bisa sampai pada tingkatan ihsan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.